Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah. Ya, sekarang kita masuk sistem peredaran darah manusia. Nah, di dalam kalian mempelajari sistem peredaran darah manusia, ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah agar peserta didik dapat menyebutkan apa saja komposisi darah yang ada pada manusia. Oke, paling-paling darah merah Pak, darah putih, kemudian trombosit, ya itu kan yang harus kalian ketahui. Apakah ada darah biru? Kan ada di istilah ini adalah seorang darah biru. Apa maksudnya? Keturunan ningrat, tapi tidak kita bahas di sini, nggak ada. Ya, yang ada darah merah, darah putih dan trombosit. Oke, yang kedua, kalian dapat menjelaskan pembuluh darah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah yang dilewati darah. Oke, kita lanjut. Nah, peredaran darah. Darah itu dipompa oleh apa sih? Jantung. Dari jantung bisa sampai ke kaki. Kalau kaki kita kena paku, lubang, luka, langsung keluar darah. Nah, itu pembuluh apa nanti? Nah, kita lanjut yang terakhir. Faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Kan ada, kalian duduk santai. Nah, kalian disuruh lari 10 kali lama. Kalian itu bagaimana? Bukannya senang kopi. Ya, sampai kadang-kadang napasnya itu bunyi ngong. Itu parah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk. Apakah kamu pernah melihat orang yang melakukan transfusi atau donor darah? Pernah. Udah. Yang pernah siapa? Kadung Ruwabit. Di PMI itu ada misalnya di rumah sakit donor darah. Nah, ini tujuannya. Yang kedua, untuk apa darah itu didonorkan? Untuk apa? Apa gaya masuk donor darah? Masuk donor darah. Aku kalau misalnya tanya seperti itu ke saya nggak takut kita menurut. Tapi itu ada manfaatnya. Ya. Yang berikutnya, apa pentingnya darah bagi kehidupan? Kalau di dalam tubuh kita tidak ada darah, apa yang terjadi? Nah, pasti akan kata jawaban teman. Ya, orang kecelakaan kalau darahnya keluar banyak sudah meninggal Pak. Ya, oke, kita langsung masuk ke materi. Organ apa saja yang bergerak? Apa yang pengen berperan? Pembuluh darah, terus cepat cepat. Oke, kita lanjut. Ya, itu tadi masih tidak ada. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih fungsi darah bagi manusia itu? Ya, hidup. Apalagi apa? Menyalurkan oksigen atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang di rumah apa saja fungsi darah? Ya kan gitu kan?
mengangkut sari-sari makanan. Jadi pada saat kita makan, kita proses makanannya sampai berubah menjadi sari-sari makanan yang nantinya itu sebelum diserap oleh usus yang bermerat saja makanan. Serap makanan usus. Bukan usus itu berarti usus besar. Apa jadi itu? Usus halus. Ya. Jadi usus halus ada usus 12 jari, ada usus penyerapan, ada usus kosong. Nah, di dalam usus penyerapan itu yang nantinya akan menyerap sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan ini diangkut oleh darah. Makanya mohon maaf kalau orang yang sering makan Jawa itu mulut. Karena banyak mengandung sari-sari makanan dibawa oleh darah bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh. Mohon maaf ya, usahakan udah pada bersama. Lanjut. Yang kedua, mengangkut oksigen. Nah, tadi ada menjawab. Mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi pada saat kalian bernafas menghirup apa? Oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu oleh darah diangkut. Ya, nanti ada peredaran darah yang membawa oksigen dan akhirnya mengangkut karbon dioksida. Itu nanti ada gambarnya. Itu pentalonon ya. Kalau mentalnya buku pentalonon. Saya buku ini Joko Tinggi. Apa sudah bukan? Lanjut. Kamu kok lekasi cepat ya? Kan biasa ngerti. Lanjut. Yang ketiga adalah mengangkut hormon. Di mana hormon ini juga dibutuhkan oleh tubuh manusia. Lanjut. Mengangkut sisa metabolisme sel. Jadi sisa-sisa metabolisme ini tidak bisa diserap oleh organ tubuh kita, maka diangkut oleh darah. Untuk apa, Pak? Dibuang. Kalau ini dibiarkan, nanti akan bisa mengganggu proses tubuh kita. Oke, ini fungsi darah. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Jadi kalau kalian misalnya tubuhmu kepanasan, darah yang berubah. Bagaimana supaya suhu tubuh kita itu normal? Berapa sih suhu tubuh normal manusia itu? Berapa? 36 sampai 37. Makanya kalau kamu waktu temukan diukur 38 berarti nggak normal itu. Ya, berarti ada di dalam tubuhmu yang mengalami gangguan. Sehingga tubuhmu kelihatan panas. Atau suhunya 10 derajat. Wajib boleh hidup di daerah itu, nggak boleh juga. Itu berarti tidak normal. Ya, kalau misalnya kedinginan gampang kalau boleh itu, cetek langsung masuk mandi. Ya, percaya. Itu jangan percaya. Komponen itu gimana? Penyakit. Iya, itu. Apa bertanya? Lanjut. Nah, yang terakhir adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kira-kira darah apa ini yang membunuh kuman? Darah putih, betul. Jadi fungsinya darah putih yang nama lainnya adalah leukosit. Ya, leukosit itu fungsi utamanya adalah membunuh kuman yang masuk. Sehingga kuman yang masuk kalau dengan darah putih, kalau darah putihnya kalah, maka yang rusak itu menjadi anak. Pernah tahu yang namanya anak? Berarti darah putih yang kalah. Ya, mani geran. Sering beli darah putih. Karena lah.
komposisi darah ini artinya darah itu terdiri dari apa saja. Ya, yang pertama bahwa 55% darah itu berupa cairan atau yang disebut dengan nama plasma darah. Itu 55%. Berikutnya 45% itu berupa sel-sel darah atau yang disebut dengan butiran darah. Ini ya, ingat komposisi darah itu ada dua, 55% plasma darah, 45% butiran darah. Ini kalau di total berapa persen? 100. Berarti 100% darah yang ada di tubuh kita itu terdiri dari dua bagian. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas plasma darah ini obat apa saja sih isinya? Plasma darah. Mungkin yang di rumah tahu plasma darah terdiri dari apa saja? Halo, yang di rumah. Oke, plasma darah yang pertama terdiri dari 90% air. Loh, kok bisa 90% air, Pak? Namanya saja cairan. Ya. Jadi 90% itu air. Makanya tubuh kita itu banyak sekali mengandung air. 70% berat badan kita itu berupa air. Kalau tidak percaya, kalian olahraga sedikit saja, lari di lapangan 2 kali saja, wis langsung. Setelah itu sudah dibiarkan saja nggak minum, makanya harus dikonsumsi lagi airnya, karena tubuh kita memang berupa air. Berikutnya 8% itu darah kita itu mengandung protein. Nah, jangan nanti kalian berasumsi, oh Pak, kalau protein saya kebetulan tidak pernah makan protein, lebih baik saya makan darah saja ya. Jangan. Berarti Dracula itu. Ya, 8%-nya itu berupa protein. Kemudian berikutnya 0,9% itu mineral dan 0,1% berupa bahan-bahan organik. Makanya kenapa nyamuk yang menyerang tubuh kita itu suka sekali dengan darah manusia. Mengapa? Karena di dalam darah kita ini mengandung bacaan. Pokoknya kalau kalian tidur tidak pakai autan, pengusir nyamuk, mari pakai autan, jangan kau uti gak lambe. Wah, bacaan. Bergerilya dan bahan bau. Kue ini wah, ini kue yang bukan itu. Kue apa tak tangan tak gitu. Ya, karena nyamuk itu suka sekali. Kemudian berikutnya, ini yang plasma darah. Enggak jelas memang. Nah, gambar itu kalau ini putih ketok jelas sekali. Ya, loh itu ketok irem memang gambar itu ada putih. Yang mulai ketemu hijau. Ya. Jadi ini ada yang namanya neurofil, kemudian leukosit dan silakan nanti kalian buka searching di Google atau yang kalian lihat. Nah ini darah merah, modelnya kayak ring, ya. Darah ring ya. Berarti kamu kalau kurang darah makan ini. Makan apa belum kan memang itu. Ya. Guru-guru makan yang ada ya. Lanjut. Nah, yang kedua sel darah.
Sel atau nama lainnya apa tadi? Butiran darah. Sel-sel darah terdiri dari satu, sel darah merah atau nama lain, nama ilmiahnya eritrosit. Bukan nama betul ya, namanya eritrosit. Sel darah merah. Sel darah merah berbentuk pipi. Pipi apa? Pipi ini. Apa? Pipi itu gepeng. Ya. Kemudian tidak memiliki inti sel seperti tadi lingkaran, seperti jajanan ya, apa ring ya, makanan ringan, snack ring. Tapi ring warnanya ada merah, enggak ya, kuning ya, ada merah. Enggak. Salah. Lanjut, mengandung hemoglobin Hb, jangan dibalik. Mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang mengikat warna merah. Ya, kalau ada tulisnya di benar ya. Jadi kita buat tulis kena, foto kena, foto kopi kena, buat penderita ini. Ya, silakan yang tidak dengar. Kita lanjut. Nah, dibentuk di sumsum tulang. Ya, nanti kalian bapak menyebutkan hemoglobin Hb. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kembali hati-hati. Kita lanjut. Berumur plus minus 120 hari. Kira-kira berapa bulan itu? Iya, berapa? 1 bulan berapa hari? 50, 30, 80, 20, berapa bulan? Jawaban mana? Tidak ngomong. Nangis kan? Ya. Jadi sel darah merah itu usianya hanya sampai 4 bulan. Setelah itu bagaimana Pak? Dia rusak, hancur, mati. Terus bagaimana Pak? Dia dibuat lagi, dibentuk lagi di sumsum tulang. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini ada darah merah. Yang kedua, sel darah putih atau nama lainnya leukosit. Nah, bagaimana ciri-ciri sel darah putih? Bentuknya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Sel darah putih. Kemudian mempunyai inti sel. Kalau sel darah merah tadi bagaimana? Tidak mempunyai inti sel. Bentuknya bagaimana sel darah merah? Berbentuk pipi. Ya, kalau sel darah putih nggak mesti pipi, bisa bulat, bisa lonjong, bisa dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Tidak mengandung Hb. Karena tidak mengandung Hb, warnanya tidak mungkin berwarna merah. Ya. Eritrosit itu disebut eritrosit sel darah merah karena mengandung Hb. Hemoglobin. Kita lanjut. Nah, berfungsi melawan kuman yang masuk dalam tubuh. Yang bagiannya dari leukosit itu namanya fagosit. Dan sekaligus sel darah putih itu membentuk zat antibodi. Apa zat antibodi itu apa? Untuk apa sih? Antibodi kekebalan tubuh. Itu bagian leukosit yang bernama limfosit. Jadi orang yang mudah terkena penyakit
apa? Orang yang terkena virus corona itu limfositnya sudah tidak berfungsi. Ya. Demikian juga fagositnya, karena dia tidak bisa membentuk kuman. Bukan berarti nanti kalau dikualat di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih, fungsinya membentuk kuman. Wes beli jajan sembarang langsung dimakan. Nah itu bahaya. Kalau tubuhnya kuat tidak masalah, kalau nggak kuat tambah berpenyakit. Oke ya, kita lanjut. Nah itu tadi sudah ada berapa tadi? Enggak, tadi ada berapa? Butiran darah ada berapa? Sel darah merah, terus sel darah putih. Kemudian berarti yang ketiga ini adalah keping darah atau trombosit. Nah, apa ciri-ciri keping darah dan fungsinya? Keping darah itu berbentuk bulat dan lonjong. Bentuknya ini, ya, bulat dan lonjong. Apakah Pak sudah tahu belum? Tapi orang-orang kedokteran tidak tahu. Ya. Kemudian tidak berisi sel, berarti sama dengan sel darah merah. Sel darah merah tidak punya inti. Berikutnya, hanya berumur 8 hari tok. Trombosit itu. Ya. Kalau sel darah merah tadi berapa usianya? 4 bulan. Kalau dibuat dari 120 hari. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, pada saat kalian jatuh, naik sepeda mobil jatuh di aspal sampai darahnya keluar, setelah beberapa saat langsung mengering, ya kan? Membeku. Berarti di dalam tubuh kalian itu ada yang namanya trombosit. Lupa kalau ada orang Pak, misalnya luka, darahnya nggak bisa berhenti, terus memuncul. Ada kan seperti itu? Nah ini berarti trombositnya sudah tidak berfungsi. Ya, contohnya seperti orang yang terkena penyakit apa itu? Corona luka. Ya. Jadi ada seseorang terkena penyakit, itu darah tidak bisa berhenti. Nanti kalau kita bahas. Oke ya, kita lanjut. Nah ini proses untuk pembekuan darah. Amira Fatin. Ya, siapa itu? Diana Kamila ya. Pada saat Diana naik sepeda dari belakang oleh adiknya langsung disuruh direm nyosok. Ya, kemudian yang namanya lututnya kena apa? Trosor. Ini contoh nangis tak? Nah, pada saat itu trombosit yang ada di tubuh Diana itu akan pecah. Oh, trombositnya pecah. Trombosit tadi itu apa sih? Ayo. Keping darah. Yang bentuknya bagaimana keping darah itu? Bulat dan lonjong. Pecah. Tes. Setelah pecah, maka trombosit itu akan mengeluarkan tromboplastin. Nah, ya. Nah, tromboplastin ini bersama dengan ion Ca2+, ion kalsium dan vitamin K, ya, ini bekerja sama. Itu akan mengubah protrombin itu menjadi trombin. Nangis,
yang penting di tubuhnya Diana harus ada CA2+ dan vitamin K harus ada. Kalau ini nggak ada, selamanya tidak akan bisa memburu darah itu. Ya. Nah, dari trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin berbentuk seperti anyaman. Makanya kalau kalian misalnya luka jatuh kemudian sudah mengering, kamu gak rasakan seperti ada serat-serat benang yang menganyam dari sini. Nah, akhirnya tangannya untuk gatel itu berdarah lagi. Ya, keren lagi gitu kan. Nah, dan seterusnya. Sampai akhirnya berarti borok, makanya borok seharusnya itu biarkan. Nanti gak bisa berubah, bisa. Ya, ini menurut saya sesuai dengan waktunya, maka nanti luka itu akan hilang, kulit yang baru akan masuk menutupi luka dan lukanya bisa terkelupas sendiri untuk diperlukan. Ya, namun sih Pak, apa yang untuk gerak, Bapak itu, ya, warna parah, nanti kayak kapan warnanya, nanti lagi, ini terlagi, lari tangan, benar, nangis mana? Jangan bilangnya. Ya, ini proses terjadinya pembekuan darah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, enggak bisa. Ini apa lagi? Saya tahu. Ini nggak tahu. Tahu Pak. Tahu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke golongan darah. Nah, golongan darah ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Karl Landsteiner. Ya. Dan ada golongan darahnya A. Saat ini belum ngecek. Ya, tidaknya nanti kalau kamu urusan itu harus ada darah. Ya. Fungsinya apa? Nanti fungsinya pada transfusi darah ditananya. Nah, menurut Karl Landsteiner, golongan darah itu hanya menggunakan sistem ABU. Bukan ya. Bukan ya, bukan ABU. Seperti kamu enggak. Jadi ABU ini singkatan dari golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan sekaligus golongan darah AB seperti ini. Jadi ada A, B, AB. Tapi orang-orang jarang menyebutkan golongan darah 0. Yang paling banyak adalah golongan darah O. Nah, penentuan golongan ini hanya dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan agglutinogen dan agglutinin. Apakah agglutinogen? Agglutinogen adalah protein di dalam sel darah merah yang dapat digumpakan oleh agglutinin. Ya, tinggal nanti dilihat apakah agglutinogennya plus atau agglutininnya yang plus. Jadi dari darah tahu golongan darah kalian diteteskan, dicampur dengan agglutinogen, nanti akan tahu terjadi penggumpalan, pembekuan atau tidak. Ya, untuk bisa menentukannya bisa kalian lihat tabel di bawah ini. Nah, jadi kalau seseorang dikatakan memiliki golongan darah A, berarti agglutinogennya A dengan agglutinin beta. Ini beta. Di dalam leukemia ini beta. Beta bukan berarti saya. Jadi kalau agglutinogennya A, maka agglutininnya adalah beta. Nah, kalau dia golongan B, agglutinogennya tetap B, tetapi agglutininnya alfa.
tetapi aglutininya dia tidak punya. Ya. Jadi aglutinin ini yang menyebabkan aglutinogenya itu menggumpal. Itu aglutinin. Ya. Nah, yang golongan darah O dia tidak punya aglutinogen, tapi dia punya aglutinin alfa dan beta. Jadi contohnya kalau dia golongan darah A diberi beta, dia pasti menggumpal. Kalau diberi alfa beta, kalau diberi alfa, dia tidak apa, tidak cair. Berarti ada itu golongan darah A. Kalau dia misalnya golongan darahnya B, dia diberi beta, nyata nggak menggumpal, tidak menggumpal. Diberi alfa menggumpal, berarti darahnya B. Nah, kalau misalnya Pak diberi beta menggumpal, diberi alfa menggumpal, maka dia termasuk golongan darah O. Ya, ini supaya kalian tahu kenapa ini berbeda golongan darah A, B, dan O atau kenapa. Ya, ini. Nah, sekarang apa Pak fungsinya golongan darah tadi untuk kegiatan transfusi atau donor darah? Jadi seseorang yang melakukan transfusi atau donor itu tidak boleh sembarangan. Contohnya temannya kecelakaan, butuh darah itu CF kan ya kemana dengan saya, bahkan saya nggak punya uang, diberi uang, pakai darah saya saja, udah ambil sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Itu mati, tidak semudah itu. Terus bagaimana Pak? Harus dicek golongan darahnya, baik yang menerima maupun yang memberi, dicek secara teliti. Jangan sampai bisa menyebabkan kematian. Ya, maunya temannya menolong, malah temannya jadi mati. Menggumpal, lalu darah tidak mau bersatu. Pikiran terus darah. Prosesnya di dalam donor darah seperti ini. Jadi kegiatan transfusi darah ini ada namanya donor. Donor itu apa? Ayo. Apa donor? Bukan. Ya, donor itu memberi, sedangkan resipien itu adalah yang menerima. Nah, jika yang menerima itu golongan darah A, maka yang bisa melakukan pendonoran adalah seorang donor yang dengan golongan darah A dan juga dengan O. Jadi kalau misalnya kalian membantu teman itu golongan darahnya A, kamu golongan darah B atau AB, maka kamu tidak berniat untuk menolong, malah untuk membunuh secara tidak langsung. Ya, kenapa Pak? Karena kalau golongan darah A penerimanya, donornya itu golongan darah B atau AB, maka darahnya ini akan terjadi penggumpalan. Akhirnya darah tidak bisa mengalir, mandek, sudah mati, tidak sampai masuk ke jantung. Demikian juga kalau penerimanya itu golongan darah B, dia hanya bisa menerima golongan darah B dan golongan darah O. Yang enak itu golongan darah AB. Jadi seseorang yang mempunyai golongan darah AB itu bisa menerima donor dari golongan darah A, bisa golongan darah B, bisa
golongan darah O bisa, berarti golongan darah A ini jalukan. Iya kan? Kan bisa menerima kabeh pun golongan ya benar. Kan golongan darah B ya jalur. C juga apa AB juga jalur. Kan saya golongan darah C ya. Golongan darah O juga bisa diterima. Nah ini. Ya. Nah, sedangkan yang resipien penerima itu golongan darah O, maka dia hanya bisa menerima dari donor golongan darah O saja. Malah sih ngekei tapi kayak itu minta. Nah, golongan darah yang bisa menerima dari golongan darah A, B, AB, O, maka golongan darah ini disebut sebagai resipien universal. Iya, apa ya? Oh iya. Ya, jadi artinya AB hanya menerima saja, makanya disebut resipien universal. Sedangkan golongan darah O, nah ini O, dia hanya bisa memberikan semua. Golongan darah A diberi bisa, golongan darah B diberi bisa, golongan darah AB juga bisa, golongan darah O juga tambah bisa. Nah, golongan darah O ini disebut sebagai donor universal. Artinya bisa memberikan kepada semua golongan darah. Mestinya ada yang ditanyakan? Enggak ya? Atau perasaan terlalu cepat? Lambatan ya? Ya, benar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jantung. Kalau tadi kan pembuluh darah dan darah, sekarang jantungnya, yaitu salah satu organ pada tubuh manusia, yaitu pada sistem peredaran darah manusia. Nah, di dalam jantung fungsinya memompa darah. Jadi fungsinya memompa darah. Jadi darah dari jantung itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jantung terbagi menjadi 4 ruang. Ada serambi kiri, serambi kanan, sisi kiri dan sisi kanan. Ada namanya ventrikel dan atrium. Coba nanti dibaca, ya. Jantung terletak di dalam rongga dada, agak sebelah kiri, ya, di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menyebutkan, waduh, jantungku sakit, berarti ayo agak sebelah kiri di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tengah-tengah tapi agak ke kiri. Makanya orang yang misalnya kaget, dia terkena serangan jantung, maka dia tidak mungkin. Aduh, tidak mungkin. Pengen obatnya berarti dia merasa pusing. Waduh, jantungku baik itu. Ya, oke, perlu diperiksa. Biasanya kalau saya informasi ini biar kamu nggak sepuh-sepuh ya. Nah, nenek ada informasi yang mengagetkan, apalagi orang yang terkena penyakit jantung. Aduh, seperti dia dulu kan di rongga dadanya sebelah kiri. Kalau saya ngomong, aduh, jantungku, berarti salah fatal itu. Ya, kamu harus tahu dulu letak jantung itu di mana. Nah, ini letaknya di sini.
di rongga dada agak sebelah kiri, jadi bukan di kiri-kiri benar. Letaknya di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tolong itu diingat-ingat. Nanti kalau ada teman seperti itu ketakan batuknya bendol kayak gimana Pak? Ya, salah kan berarti harus dibetulkan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk organ yang kedua, pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini dialirkan darah-darah, baik yang membawa oksigen maupun yang membawa karbon dioksida. Ini berfungsi di pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah itu yang pertama adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri, ya itu namanya, ya. Nah, pembuluh nadi ini mengalirkan darah dari jantung. Makanya kalau biasanya kalian tensi darah diukur atau dicek darahmu, ya bisa di lengan. Ini yang dipegang adalah pembuluh arterinya. Itu nanti akan berdenyut. Makanya orang-orang kalau misalnya posisi meninggal pingsan itu meninggal atau tidak, mesti dipegang tangan. Kalau nggak dipegang tangannya, tangannya dipegang ini. Ini yang jelas-jelas kelihatan. Kalau misalnya kecelakaan, kaki dipegang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres. Ya, jadi nggak bisa. Mau hidup lagi tidak. Tapi kalau masih terasa lemah sekali, berarti orang masih hidup. Cuma jantungnya untuk menggerakkan memompa darahnya itu sangat lambat. Ya. Berikutnya, dindingnya lebih tebal, kuat dan elastis. Kenapa kok tebal, kuat dan elastis? Karena pembuluh ini mengalirkan darah dari jantung. Darah yang dipompa keluar, dindingnya harus elastis. Ya, kira-kira di mana kalau misalnya terutama yang badannya atau kulitnya itu putih itu kelihatan, yang berwarna kan? Itu arteri. Makanya mohon maaf kalau seseorang yang ingin menghabisi kehidupannya, dia mesti memotong arterinya di lengan. Karena apa? Ini darah keluar dari jantung langsung ke sini puncak, tidak mungkin kembali lagi ke tubuh. Gak bisa darah, akhirnya meninggal. Orang kalau lebih baik berrasa ya kan enak ya. Saya coba. Kamu gak pernah coba? Kenapa ini? Saya coba. Saya coba. Belum pernah. Ya. Nah, lanjut. Nah, yang kedua pembuluh balik atau disebut vena. Nah, ini yaitu mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ini. Jadi ini tidak perlu kelihatan jelas, tapi di dalam tubuh ada. Ya, dindingnya lebih tipis, tidak perlu tebal. Karena apa? Karena dia tidak didorong oleh jantung. Ya, sama seperti kalau perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kalian punya yang namanya PDAM, pasang keran, langsung kerannya dibuka, sayurnya nyala. Nanti keluar itu pembuluh nadi. Ya, kita lanjut. Nah, ini perbedaan pembuluh arteri dan vena. Ya. Nah, pembedanya secara tepat. Kalau pembuluh nadi itu agak tersembunyi di dalam tubuh. Ya, agak tersembunyi. Kalau pembuluh balik dekat permukaan dan tampak kebiru-biruan. Beda dengan yang tadi kelihatan. Kalau yang di sini kelihatan itu adalah pembuluh nadinya. Ya, yang kamu baca. Dindingnya tebal kuat elastis, dindingnya tipis dan tidak elastis.
aliran darah pembuluh nadi itu meninggalkan jantung, kalau pembuluh balik menuju jantung. Denyutnya terasa. Nah, makanya kamu bisa tadi kan. Nah, kalau kamu masih hidup berarti di organ nadi terasa berdenyut. Kecuali kalau kamu ini penampakan, tidak ada berdenyut. Denyut enggak? Jadi tidak berdenyut. Coba sendiri. Ya, katupnya ada satu. Ini katupnya banyak. Kalau untuk darahnya pada pembuluh nadi itu darahnya akan memancar. Tapi kalau pembuluh baliknya tidak memancar, hanya merembes. Ya, hanya merembes. Bukan berarti merembes ini bukan bocor juga. Ya, oke, kita lanjut. Nah, peredaran darah. Peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil atau peredaran paru-paru, yaitu peredaran darah dari jantung, paru-paru. Itulah fungsinya di paru-paru tenggorokan kotor. Iya, langsung waktu itu kan. Tapi di sini adalah peredaran paru-paru atau peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung, yaitu bilik kanan menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung menuju ke serambi kiri. Jadi yang namanya jantung kalau mengedarkan darah itu selalu dari bilik. Kata kuncinya di sini ada bilik. Ya, bilik itu di kamar ya. Di kamar lagi. Kita lanjut yang berikutnya. Peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung. Nah, ini lagi jantungnya, tapi jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung lewat kanan. Dari serambi kanan langsung menuju bilik kanan, paru-paru, jantung, serambi kiri. Dari serambi kiri keluar lagi melalui bilik kiri, seluruh tubuh ke jantung dan seterusnya. Ini berlangsung secara terus. Tidak mungkin darah aku ke sana salah energi, mati langsung. Karena jantungnya bergerak, ya. Oke, nah ini gambarnya. Ini gambar jantung kita. Jadi tolong kalian membedakan antara gambar dengan organ yang sesungguhnya. Nah, disinilah yang namanya bilik dan serambi. Kalau ini bilik kanan, lupa itu kan di kiri. Makanya tadi saya katakan tolong bedakan gambar dengan barang tersebut. Kalau yang di kanan itu namanya kiri. Nah, yang disebut dengan peredaran paru-paru atau peredaran darah kecil, nah ini tadi kan jantung, bilik kanan, paru-paru ke jantung. Nah, itu disebut dari sini. Nah, ini jantung, ya, bilik kanan. Dan ini ada katup ya, yang nggak bisa masuk nyelonong begitu saja. Nah, ini langsung masuk ke sini, kemudian terus bergerak ke paru-paru. Ya, dari jantung ini darah membawa oksigen. Nanti dari sini akan bawa CO2, bukan CO2 masuk ke dalam paru-paru, terjadi proses pertukaran gas. Ya, akhirnya darah itu keluar dari paru-paru membawa oksigen. Jadi kalau ada di buku kalian itu warna biru dan warna merah. Warna biru itu adalah karbon dioksida, yang warna merah adalah oksigen. Nah, dari sini paru-paru masuk ke serambi kiri. Ini peredaran darah kecil. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini yang banyak mengandung oksigen diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, bergerak ini ke atas bagian kepala. Kemudian satunya dari sini bergerak ke bawah. Nah, organ bawah dan organ atas. Setelah itu masuk ke organ, oksigen
oksigen yang digunakan, keluarlah karbon dioksida. Juga dibawa oleh darah. Darah membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan masuk bilik kanan. Ini masih mengandung karbon dioksida. Dari bilik kanan terus menuju ke paru-paru, baik paru-paru kiri maupun paru-paru yang kanan. Ini kan ada dua, sampai di sini ada bercabang. Nah, setelah paru-paru, proses oksigen perubahan pergantian oksigen dan karbon dioksida, keluar paru-paru oksigen lagi dan seterusnya. Itu darah yang ada di tubuh kita. Ya, nah kemudian ada sekali lagi, Pak, kalau ada penyakit jantung bocor itu bagaimana? Bagaimana, Pak? Nah, jantung bocor itu di sini ada katup sekat. Baik di bilik kanan maupun bilik kirinya ada sekat ini. Katupnya ini nggak boleh bocor. Kalau ini bocor, amburadul. Ya, yang seharusnya darah dari bilik kanan ini ke paru-paru bisa juga kembali lagi ke sini. Padahal harusnya ada darah membawa karbon dioksida. Ini yang namanya jantung bocor. Ya, harus operasi. Untuk operasi ini jelas seperti isolasi harus. Jantung jelas. Jadi ya. Nah, kemudian ini yang lebih jelas. Gambarnya yang lebih jelas. Jadi tadi dari jantung, jadi jantung dari jantung. Nah, kemudian darahnya keluar dari paru-paru. Nah, ini biliknya keluar masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke serambi bilik, kemudian lanjut lagi ke sini ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, tangan, dan sebagainya, demikian juga bawah dan sebagainya, kembali lagi. Kembali masih bawa karbon dioksida, diteruskan lagi ke paru-paru, masuk lagi dan seterusnya. Ini tidak boleh ada yang terlambat. Misalnya, kok bisa terjadi darah tinggi, Pak? Bagaimana? Nah, ini kan biasanya darah tinggi itu disebabkan karena aliran darah ini baik dari jantung yang sebelah kanan menuju paru-paru atau yang jantung dari sebelah kiri menuju ke seluruh tubuh tumbuhan mengalami penyumbatan, menyempit pembuluhnya. Nah, kalau menyempit otomatis jantung ini tekanannya semakin besar. Coba saja misalnya, ya apa sih umpan dokter kan ya, kan di rumah sih biasanya protein tanduran atau apa, kerannya dibuka, tadinya selangnya dipersempit. Bagaimana itu? Wanter, keluarnya sedikit tapi jenenge yang namanya apa? Sanyonya bergerak. Karena apa? Karena aliran airnya nggak lancar, sama dengan manusia. Jadi kalau dia terhambat pembuluh darahnya, maka tekanannya itu berbeda. Sampai-sampai nanti bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah, truk. Kalau truknya ringan, truk berat, lumpuh, meninggal. Ya. Oke, sekarang dia. Nah, frekuensi denyut jantung. Ini yang terakhir. Nah, frekuensi denyut jantung itu bisa diketahui ada faktor-faktornya yang mempengaruhi. Apa saja faktornya? Yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, frekuensi denyut jantung orang yang duduk dengan anak yang berlari-lari jelas hujan. Ya, ini frekuensinya. Semakin tinggi, semakin banyak kalian melakukan kegiatan atau aktivitas, maka frekuensi denyut jantungnya akan semakin
Cepet, kamu duduk berapanya kan enak. Kami suruh lari. Kemudian balapan 100 meter waktu kamu. Ya, aktivitasnya. Yang kedua, nah ini, semakin sering melakukan aktivitas maka frekuensi denyut jantung semakin baik. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tidak sama. Ya, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Loh, kok bisa Pak? Ya, karena perempuan itu selalu menggunakan perasaannya. Iya kan? Laki-laki banyak aja. Apalagi ini belum benar, nggak salah. Dia lagi tumbuh seribu. Mana? Ya, kalau perempuan mana bukan itu karena memang perempuan selalu perasaan yang digunakan itu jenis kelamin ya. Jadi kelamin jenisnya apa? Berikutnya suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu tubuhnya, semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Orang yang sakit mana dengan yang normal itu beda. Frekuensi denyut jantungnya. Umur. Nah, umur pun juga demikian. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensinya. Gak usah mikir kan? Semakin tua, kalau kau mikir soal pembuluh limfa ini sepertinya tidak perlu, hanya sifatnya tadi bukan aja. Nah ini, jadi kalau kalian biasanya sakit, namun ketiak daerah itu berindulan itu pembuluh limfa ya diserang ya, atau di leher, berindulan, rodo ya itu pembuluh limfa yang diserang ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya jelas ya. Oke, saya ingatkan lagi. Nanti materinya PAS maju juga PTN. Pesawat sederhana ya. Ya, pesawat sederhana masuk nggak? Masuk ya. Waktu saya jelaskan. Nah, materinya setelah pesawat sederhana sampai dengan terakhir kalau dipelajari. Berarti bagi kalian yang nilai sudah masuk. Nah, materi ini cukup saya itu merangkum, meringkas, ukur-ukur kalau dengan yang lain boleh, ya, boleh. Ya, silakan buku apapun yang kalian miliki hubungannya dengan pelajaran silakan. Tiganya satu buku. Ya, tiganya. Kalau saya bilang bukunya sebetulnya saya punya 3 buku. Jadi siapapun ya, kalau di sini ada, di sana nggak ada pakai yang ini. Yang di sini nggak ada, di sana ada saya. Ya, silakan sudah ditanyakan. Silakan. Oke ya, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian terkena waktunya untuk PTNPAS dari membawa beserta kuotanya, sebuah pisau, buah pisau, kuota dibutuhkan membawa pulang. Ya. Jelas ya? Kalau nanti tidak jelas, saya sampaikan. Saya bermaaf jika ada orang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.